di sini kita mencari titik terang, satu agama, satu Tuhan, satu kitab. Tetapi perbedaannya kok di dasar ya. Nah itu yang saya bingung. Ini saya model serius ini. Begitu. Coba bagaimana tadi Pak Mare bisa tanggapan pendapat Pak Kiko tadi? Silakan Pak Mare. Iya, Ya, itulah Mak. Nah, itulah tadi makanya. Kalau dibilang tiga, kenapa mesti malu? Ya tiga. Ya dari konteksnya Ya tiga. Gitu. Tiga aja. Kenapa mesti takut? Ya kalau konsep ketuhanan itu, jangankan tiga, lebih dari tiga. Orang tua saya juga saya tuhankan. Kenapa mesti takut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan siang menjelang sore ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana perdebatan Anggi Loading ya dengan Kristen yang lucu-lucu yang pada akhirnya sesama Kristen mereka berdebat itu ya. Dan lucu nih kamu muslimin. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Iya betul sekali. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, coba kalau kita pakai akal sehat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Dua. Ada dua. Yang mana Tuhan? Ya. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Allah. Berarti Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti ada berapa Tuhan? Dua. Berarti Tuhan dua. Nah, bingung Anda kan? Bukan. Inilah yang kita Pak Ustadz, belajar. maaf nih. Pak Ustadz, maaf nih. Coba silakan. Ya. Tolong juga Pak Ustadz bertanya, tapi juga berikan juga ruang untuk orang lain menjawab. Silakan jelaskan. Jangan hanya di Anda mengatakan ini. dua. Iya. Silakan jelaskan. Artinya gini Pak Ustadz, Allah mengutuskan anaknya itu kan ke dunia itu sebagai firman Tuhan yang nyata. Ya Pak Ustadz, sebagai firman Tuhan yang nyata, artinya orang mengenal Allah melalui ajaran Yesus yang disampaikan dalam kitab. Jadi Tuhan itu adalah Allah dalam bentuk firman-Nya. Jadi dia diwujudkan dalam bentuk manusia untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang ada dalam Allah itu sendiri. Makanya disebut Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sudah? Boleh saya tanggapi? Sudah boleh Pak Ustaz. Oke. Inilah yang saya mengatakan ketika kalian pegang kitab suci, tetapi kalian tidak kalian menjelaskan itu tidak melalui kitab suci, tetapi kalian menjelaskan itu melalui doktrin-doktrin dari Bapak Gereja. Begini, dengar baik-baik. Bisa Anda cek di situ. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada dua yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa, percaya juga kepada Yesus. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini dalil, bukan pakai asumsi pribadi. Jikalau kita sudah percaya Bapa sebagai utusan Tuhan, jikalau kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar. Di dalam Islam, innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu. Barang siapa yang mengatakan Tuhannya Allah, satu-satunya Tuhan, dan tetap istiqomah, maka ketika dia meninggal nanti jangan bersedih hati.
serta bergembiralah memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Yesus menjanjikan, jikalau Anda mau mendapatkan surga, jikalau Anda mau mendapatkan hidup yang kekal, maka coba Anda baca Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3. Yohanes 17:3, coba Anda baca. Ayat 3 ya Pak Ustadz ya. Iya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, hidup yang kekal adalah surga. Untuk mendapatkan hidup yang kekal menurut Yohanes 17:3 kita mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Iya, artinya tadi Pak Ustadz, mohon maaf ya, nanti saya jelaskan dulu ya. Silakan. Yesus itu dia representasi dari firman Allah itu yang nyata untuk menjelaskan firman Allah itu ke umat manusia. Jadi Yesus itu utusan, tapi dia itu firman Allah, representasi manifesto dari Allah itu sendiri. Jadi firman Tuhan itu kan kata-kata di wujud nyata lah dalam bentuk manusia untuk orang itu mengenal adanya firman Tuhan itu, Pak Ustadz. Itu saya tidak tolak, Pak. Di dalam Islam, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quranul Karim, kami orang Islam tidak pernah nuhankan Al-Quran. Tetapi kami orang Islam jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya hal yang sama seperti kalian. Ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia yaitu Yesus, bukan manusia itu kalian tuhankan, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena Yesus datang ke dunia itu menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anak yang ada di pangkuannya yang menyatakannya. Siapakah itu? Yaitu Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia ini mau menyatakan bahwa Allah Bapa itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Yesus, untuk apa kau diutus ke dunia ini? Yohanes 3:4. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Allah? Iya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus, apakah kamu Tuhan? Bukan aku Tuhan. Terus siapa yang Tuhan? Bapa yang Tuhan. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus, apakah Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga? Iya, Tuhan kita semua. Dalilnya mana? Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yesus, saya pikir kamu yang Tuhan. Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Aku menghakimi sesuai yang dikehendaki oleh Dia. Terus Yesus, siapa yang harus kita sembah sebenarnya? Soalnya orang Kristen menyembah kamu, saya Islam bingung menyembah siapa. Apa kata Yesus? Lukas 4:8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Selesai. Sekarang ketika Anda mengatakan keimanan Anda berlandaskan Bible, tetapi Anda menjelaskan tentang ketuhanan Yesus, Anda tidak buka Bible. Guna orang beragama punya kitab suci itu supaya satu ketika ada orang bertanya tentang agama kita, kita bisa menjawab melalui kitab suci. Gunanya kitab suci kita ini, memegang kitab suci ini supaya kita bisa tahu aturan Tuhan, kita bisa tahu larangan Tuhan. Tugas kita mentaati segala perintah Tuhan, menjauhi seluruh larangan-larangan Tuhan. Coba, ketika Anda mengatakan tadi bahwa kita tidak bisa mengenal Allah Bapa, kita mengenal Allah Bapa melalui Yesus, benar tidak? Betul. Itu saya sepakat. Sehingga dalam Yohanes 14:6 Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya percaya. Dia berarti dia ini hanya
pelantara antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Sebagaimana Nabi Muhammad di dalam Quran surah An-Nisa itu, An-Nahl itu dikatakan bagaimana? Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, berarti dia sudah taat kepada Allah. Apakah Rasulullah dengan Allah itu sama? Tidak. Tetapi melalui utusan Tuhanlah kita bisa sampai kepada Allah. Sebagaimana dalam Yohanes 5:3, coba Anda baca Yohanes 3:3-4. Anda baca sedikit, Boleh. baru saya jelaskan, Ustaz. baru nanti Anda tanggapi. Jadi boleh, sebelum saya baca perlu saya sampaikan bahwa karena Oke, silakan, saya ini orang berteman, teman-teman saya itu banyak Islam. Saya Ya. jangan hanya gara-gara niat baik menyampaikan bukan agama saya, nanti rekan-rekan saya jadi tersinggung. Jadi Tidak apa-apa. Ya, entar dulu Pak Ustadz. Jadi saya hanya menyinggung bahasa Alkitab. Kalau yang Pak Ustadz menyampaikan Islam, karena saya bukan Islam, jadi saya tidak masuk ke ranah situ. Iya, Ya, Pak iya. Ustadz. Jadi mohon maaf Iya, nih. silakan. Karena seringkali saya dengar live-nya Pak Ustadz itu sering diskusi tentang Kristen. Makanya saya sampaikan bahwa saya hanya menyampaikan bahwa yang saya hanya mengikuti adalah bahasa kasih dan 10 firman Tuhan itu. Kasihanilah musuhmu, kasihlah samamu. Yang penting kita menerjemahkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Selebihnya orang mau bicara salah atau benar itu kembali ke sudut pandang tiap-tiap orang. Tetapi saya tidak mau masuk ke ranah-ranah yang bukan ruang lingkup saya, Pak Ustadz. Jadi boleh saya baca Alkitab yang tadi Pak Ustadz sampaikan tadi. Tapi hal yang Pak Ya. Ustadz bicara kaitan Islam, mohon maaf saya tidak masuk ke sana. Karena jangan Iya, gara-gara iya, nilai setitik rusak susu sebelah ya Pak Ustadz. Saya orang bergaul, kita banyak teman, jangan sampai saling tersinggung ya Pak Ustadz ya. Jadi apa yang Pak Ustadz Ya, ya. suruh saya baca nanti saya baca. Berapa tadi Pak Ustadz? Yohanes 3:3-4. Yohanes 3 ayat 34 atau Yohanes 3:34? Ayat 3-4, iya. Yohanes 3 ayat 3-4. Ayat 34 ya Pak Ustadz ya. Ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Oke. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Saya tanya sama Anda, Musa diutus oleh Allah atau tidak? Kenapa? Musa diutus oleh Allah atau tidak? Diutus oleh Allah dalam hal apa nih Pak Ustaz? Musa, di situ kan tertulis siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Diutus. Berarti Musa menyampaikan firman Allah. Betul? Betul. Kalau saya sama Anda hidup di zaman Musa, kita mengikuti perkataan Musa, kita mengikuti perintah Musa, kita berdua selamat atau tidak? Kenapa Pak Ustaz? Jika kita berdua hidup di zaman Musa dan kita mengikuti Musa, kita berdua selamat atau tidak? Selamat. Selamat. Berarti Musa adalah juru selamat pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus. Jikalau kita berdua hidup di zaman Yesus, maka satu-satunya jalan dan keselamatan kita berdua harus mengikuti Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus naik ke langit, Yesus mengatakan, "Aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong, agar dia menyertaimu selama-lamanya." Ketika Yesus naik ke langit, turun lagi, diutus lagi seorang nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Maka sekarang ini satu-satunya jalan dan keselamatan hidup harus kita mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ingat, ketika Musa diutus di tengah-tengah Bani Israel, dalam ulangan 6 nomor 4 dikatakan apa? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel. Yesus mengatakan apa? Dalam Markus 12:29,
Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus naik ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan dalam Al-Quran, Al-Ikhlas ayat 1, katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang satu, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang satu, Yesus mengajarkan Tuhan yang satu. Kalian Kristen sekarang ini mendapatkan pengajaran dari mana Tuhan tiga di dalam satu? Mendapatkan dari mana? Sementara kalau kita kaji pengajaran Yesus dengan pengajaran Nabi Muhammad sama-sama mengajarkan kepada satu Tuhan. Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Di dalam Al-Quran dikatakan, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Di dalam Al-Quran dikatakan Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Kul hadihi sabili adu'u illallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Jikalau kita mengikuti semua utusan Tuhan, maka Allah katakan apa? Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, kata Allah, maka ikutilah kamu dan akan kuampuni dosa-dosa mereka. Saya tanya Anda dari hati ke hati, jika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana, Pak? Di surga. Ya sudah, asyhadu. Jadi gini Pak Ustadz, itu boleh saya kasih penjelasan. Jadi boleh ya, boleh saya ambil analoginya biar persamaan. Pertanyaan Pak Ustadz tadi kaitan Musa. Jadi seperti ini Pak Ustadz, ini mohon maaf nih. Contoh saya sebagai saya punya perusahaan, punya pabrik. Ya Pak Ustadz ya, karena tadi analogi Musa ya, supaya diskusi kita bisa nyambung ya Pak Ustadz ya. Nah, saya punya pabrik, saya buatlah aturan yang berlaku di perusahaan itu. Lalu saya punya anak, berarti anak bos ya Pak Ustadz ya, anak bos ya. Nah, anak bos baru di dalam pabrik itu ada manajer, ada HRD dan lain-lain. Ya Pak Ustadz, benar ya Pak Ustadz ya. Nah, anak bos ini dia representasi dari bapaknya. Manajer dan lain-lain itu dia menerjemahkan aturan yang dibuat oleh bapaknya. Ya Pak Ustadz ya, sama seperti Musa. Ya, yang Pak Ustadz sampaikan bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa. Dia wujud nyata dari firman Tuhan. Nah, ia menerjemahkan dan yang mewartakan itu kayak Musa, Paulus, dia kayak mereka itu. Jadi Allah itu kalau analogi di perusahaan, di pabrik, dia yang punya pabrik, ada anaknya yang bisa menggantikan posisi bapaknya. Tetapi manajer dan lain-lain itu kan tidak bisa menggantikan posisi mereka karena mereka itu pemilik perusahaan. Sama seperti Yesus Allah dan Yesus anaknya, Allah Bapa, Allah anak itu sama Pak Ustadz. Jadi analoginya sederhananya seperti itu. Jadi kayak perusahaan ada anaknya, iya kan? Jadi di bawah anaknya itu kan pasti ada manajer, HRD dan bidang-bidang lain yang harus wajib menyampaikan ke karyawannya, wajib mengikuti aturan ini. Nah, jadi bapaknya tidak ada, bisa digantikan oleh anaknya sebagai pemilik perusahaan. HRD manajer ini kan wajib mematuhi anaknya si bos itu. Sama seperti Pak Ustadz bertanya tadi, Musa itu Tuhan atau Musa itu kan utusan, betul dia utusan, iya kan? Tetapi dia wajib menerjemahkan firman Tuhan itu. Sama seperti tadi analogi perusahaan tadi Pak Ustadz. Seperti itu kira-kira Pak Ustadz. Oke, yang Anda pegang itu apa Pak? Di tangan itu yang Anda pegang itu. Oh, ini yang tadi yang Pak Ustadz bilang Alkitab tadi itu. Yang Anda pegang Alkitab. Kenapa ketika Anda mau menjelaskan agama yang Anda anut tidak berdasarkan Alkitab saja?
harus memakai Anda punya pemahaman sendiri. Padahal ada Alkitab itu yang Anda pegang. Bukan. Kenapa Anda Ini tidak Pak Ustadz, menjelaskan mohon maaf sesuai nih. itu saja? Maaf nih Pak Ustadz, Iya, iya, ini silakan. supaya pemahaman kita utuh, jadi harus analoginya. Saya memang itu landasan saya Alkitab, cuman karena tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa bertanya juga kaitan Musa, jadi saya ambil contoh lain di balik Iya. ini pertanyaan tadi supaya nyambung ya, supaya masyarakat itu memahami lebih sederhana Pak Ustadz. Jadi kita jangan bikin Oke, sulit. berarti Ya. ya berarti luar biasa. Saya suka metode Anda suka permudah, tidak mau bikin sulit. Saya sepakat, saya suka. Coba Anda baca Yohanes 3:16, coba Anda kasih analogi sama saya bagaimana? Yohanes 3:16. Kasih Anda jelaskan sama saya karena itu kitab suci Anda. Tolong Anda jelaskan sama saya. 16 ya Pak Ustadz ya. Ya. Saya terima kasih nih Pak Ustadz sudah membantu kami untuk mewartakan firman Tuhan kepada masyarakat luas Pak Ustadz. Iya, harus Makanya mewartakan saya rasa iya. cintanya kita kepada Yesus. Iya. Berarti kita harus memberitakan ajarannya yang sebenarnya. Betul. Yohanes 3 ayat 16. Ini mohon maaf Pak Ustadz, saya baca dulu dari atas biar rangkaiannya Siap, utuh. boleh. Ini kan kalau Ya, hanya oke, pasal mantap, 16, kalau hanya Siap. pasal 16 takutnya dipotong-potong, jadi saya Ya, baca betul, dulu atas betul. dulu. Saya pahami Betul dulu sekali. atasnya, dia runtutnya Pak Ustadz. Ya maaf Betul. ya. Mantap sekali. Saya suka begini. Biar sekalian kita belajar sama-sama teman-temannya. Ya saya terima kasih karena Pak Ustadz tiap hari mewartakan firman Tuhan, makanya saya tertarik Siap. untuk berdiskusi Pak Ustadz. Oke, mantap sekali. Ya, ini satu kelebihan dari diskusi lintas agama. Akhirnya kita masing-masing berbanyak buka kitab suci kita masing-masing untuk belajar teman-temannya. Luar biasa. Ya, tapi kalau boleh panggil loading lah, jangan panggil ustadz lah. Nanti dikira ustadz betul lagi, besok-besok kita dipanggil ceramah di masjid lagi. Panggil Artinya loading ini, saja Pak. biar akrab kita, biar akrab. Ya sekalipun akrab tapi kan kita etika Pak Ustadz, apalagi kan Pak Ustadz juga seorang Siap. tokoh. Saya diajarkan adab sebelum saya kuliah. Saya Masya diajarkan adab lebih awal Pak Ustadz. Ya. Siap. Jadi mohon maaf sekali lagi. Saya sebelum kuliah, Oke. saya dari SD sudah diajarkan sopan santun, tata krama, ada etika, ada etiket ya Pak Ustadz. Etika itu yang kebiasaan, etiket itu yang berlaku umum. Ya Bos, jadi mohon maaf Oke, nih siap, saya etika saja di siap. publik ya. Oke, siap. Jadi di ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yohanes 3:16, kita harus percaya kepada anaknya yang tunggal itu. Percaya sebagai apa menurut ajaran Anda? Menurut kitab suci percaya sebagai apa? Sebagai Tuhankah? Sebagai utusan Tuhan? Dan mana dalilnya? Silakan. Saya ulang lagi baca tadi supaya baru saya terjemahkannya Pak Ustadz ya. Siap. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi ini Pak Ustadz, mohon maaf nih ya kalau saya salah, bisa kita saling kita perbaiki ya. Tetapi pada prinsipnya begini, Tuhan Allah itu mengasihi manusia. Bagaimana supaya manusia itu diutuslah firman Allah itu dalam bentuk manusia Yesus itu. Jadi Yesus itu dia sederhananya begini Pak Ustadz. Dia sederhananya nih Pak Ustadz, maaf nih. Hukum. Ya Pak Ustadz ya. Contohnya hukum perdata, hukum pidana itu kan orang akan mengenal kalau pihak kepolisian ini pencuri. Kepolisian hadir menyampaikan bahwa ini loh lu pencuri, ada sanksinya nih. Demikian juga Yesus, dia diutus untuk mengingatkan manusia dan dia mewartakan 10 hukum Tuhan, mengajarkan bahasa kasih dan lain-lain. Itu sama seperti hukum, analoginya. Hukum pidana itu contohnya mencuri, membunuh. Orang mencuri, membunuh, orang akan tahu kalau pihak kepolisian menyampaikan bahwa ini ada pasal-pasalnya nih.
Demikian juga firman Tuhan. Harus Tuhan Yesus diutus supaya menyampaikan isi. Pak Ustadz nih mohon maaf karena anak saya masih rewel. Oh ya, siap. Pak Ustadz, ya, sekali lagi mohon maaf ya Pak Nanti Ustadz, naik ya. ulang lah. Nanti naik ulang tidak masalah. Nanti naik ulang. Ya Pak Ustadz, ya, sekali lagi mohon Ya maaf urus ya. dulu buat dahulukan keluarga dulu. Siap. Oke, terima kasih Pak Siap, Ustadz Pak. ya. Terima kasih, ya. Malam-malam Ya, Pak Ustadz, sama-sama. malam-malam. Ya malam. Masya Allah. Ya pasien selanjutnya silakan Pak Mare. Ya siap. Bagaimana? Nah itu kan hilang lagi suara ini, lama-lama hilang Tuhan, lama-lama hilang. Suara Pak Mare tidak ada. Iya. Gimana? Mantap. Ada? Ada. Mantap. Oke, lanjut. Iya, bagaimana perjalanan Pak Mare selama ini? Sudah sampai di mana? Tuhan masih tetap 3 kah? Sudah tak kurang kah? Sudah mau ganti Tuhan, ganti istri atau apa? Silakan. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus bersama kita. Iya. Tuhan Yesus. Dari mana Anda tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan? Oh iya dong, karena Yesuslah yang memberitakan berita firman Tuhan dari Bapa di sorga. Makanya Yesus itu kami Tuhan. Itu. Bapa di sorga itu Tuhan lagi atau bukan Tuhan? Oh, Tuhan Maha Pencipta, Bapa di sorga. Bapa di sorga Tuhan Maha Pencipta, Iya. baru Yesus Tuhan apa? Kalau Yesus kan Tuhan yang menampakkan wujudnya sebagai manusia, yang Berarti ada berapa memberi Tuhan? pengajaran firman. Oh, kalau masalah kata Tuhan itu banyak Tuhan. Iya gitu bang. Kalau pemahaman Tuhan itu bang. Ya, Kalau Bapa pemahaman Tuhan itu langit dan banyak. bumi. Bapa Oh Tuhan iya, langit Bapa dan di bumi, sorga. betul? Bapa di sorga. Ya Bapa di sorga. Tuhan langit dan bumi. Iya. Yesus Tuhan Betul, apa? pencipta. Tuhan yang diturunkan Bapa di sorga sebagai manusia, sebagai firman-Nya. Oh, berarti Gitu, Bapa Bang. menurunkan Tuhan ke dunia. Akhirnya Tuhan itu jadi manusia, yaitu Iya. Yesus. Iya, jadi manusia itu biar kenal Bapak di sorga itu dia datang sebagai manusia. Begitu konteksnya bang. Jadi aku bisa nanya sama abang loh. Berarti Iya kan? Bapa. Boleh dong, jangan satu. Iya, boleh. Tapi Bapa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Yesus adalah Tuhan manusia. Iya, Tuhan Sabar. yang firman Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang firman Tuhan yang menjadi manusia. Jadi ada berapa Tuhan, Pak Mare? Udah aku bilang tadi, kau tanya lagi. Kalau kata Tuhan itu banyak bang. Kata Tuhan itu banyak. Bukan kata Tuhan. Saya tidak tanya Banyak, kata Pak. Tuhan. Saya tanya Tapi Pak Mare kalau- punya Tuhan ada berapa? Kalau masalah Tuhan itu banyak, Pak. Orang tua aku juga saya tuhankan. Orang tua aku juga saya tuhankan. Ih, Jadi bagaimana? pemahaman abang itu Bagaimana? seolah-olah itu. Begini Pak Mare, yang saya tanya, ingat Gitu, baik-baik. Bang. Pak Mare kan mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Yesus adalah Tuhan manusia. Iya, Makanya saya tanya sama Pak Tuhan, Mare. iya. Ada berapa Tuhan Pak Mare? Oke. Ada berapa Tuhan Pak Mare? Lebih dari satu. Waduh, lebih dari satu. Berapa itu? Nah, coba Pak Kiko, bagaimana Pak Kiko? Aduh, Pak Kiko, aduh. Coba Pak Mare ini dari Kristen mana? Teruskan Pak, sebentar. Itu masalah domainnya nggak usah ditanya. Itu konsep kekristenan itu Tritunggal. Iya, masalah Pak Kiko ini. Jadi ini sabar. Jadi ini saya bingung.
Pak Kiko sendiri mengatakan Tuhan itu cuma satu. Dia juga Kristen. Pak Mare juga mengatakan Tuhan itu lebih dari satu. Pak Mare juga Kristen. Mana yang betul antara Pak Mare dengan Pak Kiko nih? Nah, nanti coba ku terangkan sama Pak Kiko Hutajulu itu. Sama pendapatku sama dia. Coba itu. Kak, Cuman Pak kamu Kiko, aja yang tunggu ini, dia. kan. Iya, coba Pak Kiko Hutajulung. Kau ini bagaimana kau ini? Siapa ini yang tipu saya ini? Masa Pak Kiko bilang satu, Pak Mare baru dua-dua ini kawan baik saya loh. Bingung saya dilema ini. Bagaimana Pak Kiko bilang Tuhan cuma satu, Pak Mare bilang belajar lagi Pak Kiko. Bingung saya ini bagaimana ini. Coba luruskan dulu Pak Kiko. Aduh. Sebut ya. Kita ini kan berteman, silakan. Saya tidak mau meremehkan siapapun di sini. Tuhan yang Maha Esa, Bapak si Mare-Mare. Aduh. Saya tidak bermaksud. Jadi Lai. begini. Bikin pengetahuanmu. Bukan pengetahuan, kita itu harus senyawa di sini, Bapak. Tuhan itu nggak ada tiga, Pak. Iya. Iya, Terus menurut pemahaman Bapak apa itu Tritunggal? Iya, itu paham. Namun jangan laiku bilang Tuhan itu tiga. Tuhan tetap Esa. Satu. Itu pemahamanmu itu salah. Kalau kata Tuhan itu banyak, tapi kalau masalah pencipta, Tuhan Maha Pencipta itu Bapa di sorga. Yesus juga bukan Maha Pencipta. Itu firman yang didatangkan Bapa di sorga ke dunia. Wujud dia ada yang Maha Pencipta. Itu pemahamannya. Kalau Bapa di sorga itu sampai kapan pun kamu nggak bisa melihatnya, tapi dia datang ke bumi ini menunjukkan wujudnya sebagai firman-Nya. Itu pemahamannya, Le. Apa menurut Bapak inti dari kitab Yohanes? Kan cara Tuhan, cara ilahi menampakkan dirinya. Merokok lagi tulang. Oh ya, Mang. Nggak kedengaran itu, nggak kelihatan itu. Iya Nggak kelihatan. enggak. Maksudnya nanti aja ngerokoknya, Le. Jadi Oke, lanjut. cara Tuhan menampakkan dirinya seperti apa? Firman itu kan firman yang turun dari Sang Bapa turun ke dunia berupa manusia. Manusia yang seperti apa? Manusia yang diurapi. Siapa dia? Yesus. Lewat mana dia datang? Lewat kelahiran Sang Bunda Maria, perempuan yang suci. Bahkan bukan cuma di ajaran kita itu ada, bahkan di ajaran di kitab teman-teman Muslim pun itu ada tertulis Bunda Maria siapa. Jadi saya baru kali ini saya dengarkan kalau Tuhan kita itu tiga. Bukan begitu. Tiga pribadi, hakikat yang satu. Jadi kenapa sih Tuhan itu hadir sebagai Yesus turun ke dunia? Itu firman yang hidup sebagai manusia, diutus, karena tidak satu pun di dunia ini manusia mampu bertemu dengan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka diberikanlah Yesus itu, diutus. Nanti bedakan antara letak. Kenapa sih dibilang Yesus itu Tuhan? Nanti Yesus itu bagaimana dia sebagai manusia, bagaimana dia sebagai roh. Seperti itu Bapak. Jadi Tuhan tidak pernah ada di keyakinan kita jadi tiga. Cuma Tritunggal yang disebut adalah tiga pribadi, toh hakikatnya satu, yaitu Allah Sang Bapa yang bertata di kerajaan surga. Begitulah cara Tuhan menampakkan dirinya kepada manusia. Layak menuhankan Yesus enggak? Layak menuhankan Yesus enggak? Ketika Anda berbicara seperti itu dalam diri saya, secara otomatis ketika Anda berbicara Yesus, secara otomatis saya sudah menyandingkan Allah yang Tritunggal itu, menuhankan. Iya, menuhankan. Bapak di sorga dituhankan Yesus enggak? Bukan begitu konteksnya Bapak, cara Buktinya Yesus berdoa kepada Bapak di sorga. Jadi kamu pahami salah. Pahami. Pahamanmu yang salah. Salah itu cara penginjilanmu. Yesus saja berdoa. Masa Yesus berdoa kepada dia sendiri? Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Tahu nggak apa definisi Yesus berdoa? Mengajarkan kepada umatnya suatu tindakan ketaatan. Kenapa Bapak garuk-garuk kepala? Emang Bapak STH mata apa Bapak melecehkan saya seperti itu? Nggak boleh Bapak.
Nggak bisa. Gini lah. Terus kenapa Bapak begini-begini? Kenapa Bapak begini-begini? Itu merendahkan orang, nggak bisa. Gini-gini, emang Anda yang paling benar gini-gini. Itu tidak menghormati orang, nggak bisa kayak gitu. Yesus berdoa Salah atau tidak salah, dengerin Bapak salah atau tidak, salah atau benar, jangan begini-begini. Itu merendahkan loh, nggak bisa loh. Cara-cara seperti itulah nggak bisa. Siapa yang direndahkan? Benar atau salah, dengarkan dulu dong. Kalau menurut Anda salah, teruskan. sepertinya begini yang saya tahu, katakan aja menurut Anda seperti apa, seperti itu. Jangan, itu nggak indah Pak. Itu. Ya teruskanlah, saya mau dengarkan. Nah, jadi gini lah utajulu. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga. Yesus itu datang ke bumi sebagai jelmaan Bapa di sorga. Kita menuhankan Yesus betul. Cukup dulu sampai berdoa, sebentar. Kata berdoa, apa tafsiran Pak Mare-Mare definisi Tuhan berdoa kepada Sang Bapa di atas? Apa tuh definisinya? Itu menunjukkan apa coba di sana? Karena apa pesan di sana? Karena Bapa di sorga lah mengutus Yesus datang ke bumi ini, ke dunia ini sebagai anaknya. Oke. Ketika Yesus berdoa, apa tafsiran Bapak? Apa definisi berdoa Yesus kepada Bapa di surga? Menurut tafsiran Pak si Mare-Mare, apa itu? Pesan apa itu? Coba. Menurut tafsiran saya berarti masih ada di atas Yesus. Masih ada Bapa di atas Yesus. Oh, begitu. Begitu ya. Jadi kalau pahaman saya, Yesus menunjukkan bahwa dia memperlihatkan ketaatannya berdoa. Itu satu ajaran. Maka setiap tindakan Yesus harus dipahami letak dan kedudukannya di mana, saat apa, dan bagaimana, seperti itu. Itu benar, tapi lebih tepatnya lagi, pahamilah setiap tempat, waktu, di mana atau bagaimana, keadaan apa. Maka sesuailah dengan apa yang kita jawab, apa yang kita katakan, sesuai dengan apa yang kondisi keadaannya seperti itu. Di situ Yesus menunjukkan ketaatannya kepada Bapa supaya manusia yang di bumi melihat bagaimana Yesus itu menunjukkan suatu ketaatan kepada Sang Bapa di surga itu. Itu pemahaman tafsiran saya tentang bagaimana Yesus berdoa kepada. Itu tafsiran lain. Buktinya waktu disalibkan Yesus di kayu salib, dia berdoa, Bapa ampunilah mereka. Bapa, kepadamu lah kuserahkan hidupku ini. Itu kata Yesus di kayu salib. Berarti masih ada yang mengutus dia. Berarti ada lagi di atas Yesus, tapi Yesus kan tetap kita tuhankan. Karena apa kita tuhankan? Kita menuhankan Yesus sama dengan menuhankan Bapa di sorga. Kan gitu konteksnya, Le. Di diri kemanusiaannya ada keilahiannya, benar gak? Iya. Di diri kemanusiaannya ada keilahian. Kita harus tahu itu. Benar dia, sebenar-benarnya dia manusia. Sebenar-benarnya dia manusia. Ketika dia turun dari surga, diutus Bapa, dia tidak memakai keilahiannya, dicopot dulu supaya dia bisa turun ke dunia. Kalau nggak bisa. Iya dong. Sepakat nggak di situ? Nggak sepakat. Salah. Jadi ketika Yesus turun ke dunia, tetap dia memakai menyandang keilahiannya. Tetap. Iyalah. Bagaimana ya? Enggak, aku mau tanya. Aku Betel. Orang tua saya HKBP. Kalau lain sendiri apa? Itu domain itu nggak perlu sebenarnya kau tanya, aku seorang Katolik aku. Cuman kekristenan itu berdiri tidak dilepas dari sejarah. Jadi jangan dipersingkat ininya ininya. Jangan dipersingkat ininya, memang kenyataannya begini gitu lah. Gitu. Yesus itu berdoa kepada Bapa di surga. Sekarang kita menuhankan Yesus betul. Nah, berarti kalau umpamanya tanyanya Bang Loading tadi, berarti dua Tuhannya. Iya, dalam konteks apa dua Tuhannya? Orang tuaku juga saya anggap Tuhan yang tunduk kepadanya aku mengabdi, aku tunduk kepada orang tuaku. Bisa saya anggap Tuhan bagi pribadiku. Gitu. Kalau pertanyaan Tuhan,
Tapi dalam konteks pencipta alam semesta, satu yaitu Bapak di sorga, gitu pemahamannya Le. Ini aturan jawabannya tadi buat Bang Loading, makanya jadi tertawa. Ternyata Pak Mare-Mare juga menyatakan hal yang sama dengan yang saya imani. Dikira tadi Tuhan kita 3, ada di Grogol, ada di Lombok, ada di mana? Dikira seperti itu Pak Mare-Mare. Kalau dibilang pun itu Tidak, Pak Mare-Mare tadi bilang 3, memang betul 3 karena Yesus berdoa kepada Bapa. Begitu. Iya. Pak Kiko yang tidak paham, coba lanjut. Gitu. Jadi Lai tadi membingungkan itu pemahamannya. Kalau Lai ini bisa on off keilahiannya, bisa manusia ini bingung orang. Kalau mengabarkan berita Injil itu bisa yang masuk akal. Jangan on off tapi keluar dulu. sedikit. Bukan kayak gitu. Kita bicara pakai logika ya. Pakai logika. Karena kita sedang berbicara tentang Tuhan, tapi pakai logika. Bisa nggak Tuhan turun ke dunia? Bisa. Lewat seperti apa? Oke, bisa, sepakat di sana. Lewat apa? Datang dia sebagai Seperti manusia, apa? itulah firman-Nya, itu Yesus. Itu Yesus. Lewat Yesus kan? Iya. Lah kalau sang Bapa itu langsung turun ke dunia, ini Nggak mungkin. diinjak-injak bumi ini hancur. Nggak mungkin. Nah, iya, Berarti gitu. saya si Mare-Mare lebih tahu Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Karena Bapak nggak boleh lo pakai statement tidak mungkin, nggak bisa. Enggak. Bapak berani, di surga Pak. itu, dengar Pak, Ya, oke. Bapak di surga itu datang ke dunia, ke manusia untuk menunjuknya sebagai manusia. Dia datang sebagai Yesus, Mesias, manusia yang diurapi. Dia datang. Gitu caranya. Oke Pak? Nggak ngerti Pak. Iya, makanya tanya ke Katolik, nanya belajar sejarah, tanya ke Katolik. Jadi Bapak mempelajarinya di atas doang, pelajarin dari bawahnya bagaimana silsilahnya Yesus itu datang ke dunia, di mana direwayatkan, dinubuatkan dia akan datang, dipelajarin itu. Maksudnya begini, maksudnya Pak Mare juga jangan bilang bahwa Pak Kiko ini tidak belajar, dia juga pasti belajar. Begitu dia belajar Pak Kiko ini. Ya. Gitu. Tapi kan saya tidak tahu kalau dia belajar dari bawah atau dari mana, tapi seharusnya Pak Mare juga harus mengatakan bahwa harus begitu. Tapi pemahaman Pak Kiko ini kan memang pemahaman Kristen sejati sih. Karena kita ini kan lalang buana berdiskusi ya 3 tetap bilang 1 apapun yang terjadi. Tetapi pemahaman Pak Mare ini pemahaman Islam sih. Karena Tuhan Yesus pernah kan dia teriak, Eli Eli lama sabaktani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Benar kan? Berarti ada ya. Kalau simpel itu kan Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Yesus Tuhan, selesai 3. Itu Bang Kiko. Iya, itu. Katanya Kristen Tuhan 3. Coba. Nah, silakan. Betul itu. Sejatinya Tuhan itu berapa Pak? Maha Pencipta itu 1. Tapi Maha kalau Pencipta Tuhan 1 itu. Iya, kalau Tuhan itu mau berapa suka hatinya, itu nggak bisa dibatasi. Kita nggak nanya itu. Ternyata Bapak yang belok-belokin. Kita nggak bahas itu. Bapak yang bikin ribet. Aduh ampun. Entah sana aja. Ya Tuhan banyak. Tuhan apa banyak sana. Tuhan itu nggak bisa dibatasi. Itu maksudnya tadi. Tapi baru saya sambung. Itu dong sepakat Bapak. 3 tadi disuruh. Ampunilah dia. Gitu Pak. Di mana? Itu. Di mana Pak Mare-Mare tinggal? Hah? Di mana tinggal? Tinggalku. Aku di Medan ya aku ini. Apalah masalah tinggal aja itu kesayangan saya, penghormatan saya buat Anda kok susah banget ya. Saya tinggal di Jakarta. Nanti tanyalah melalui inbox, jangan melalui komal-komalnya Bang Loading ini. Gak apa-apa, ada yang Anda takuti di sini. Gak perlu takut kalau benar. Kita ini bukan mau martarombo di sini, kita ini mau sharing sama Bang Loading. Bang Loading tadi. Tidak, dia Pak Mare ini orangnya. Pak Mare itu sama Pak Kiko itu saya punya kawan yang baik loh, yang walaupun umur sudah lebih di atas dari saya, tetapi jiwa-jiwa muda itu ada loh, serius. Saya suka bercanda sama Pak Mare.
Hari itu Pak Mare kan menghilang lambat kan, datang pula Iya. Pak Kiko. Tadi saya bilang, oh Ania bisa dapat pengganti Pak Mare. Tapi puji Tuhan, Iya betul. dengan izin Tuhan, Tuhan bertemu kita di sini. Tapi saya tanya dulu Pak Mare, sejak Iya. berapa hari kemarin Pak Mare itu menghilang kok? Dulu kan Pak Mare menghilang itu Tuhannya 1. Tiba-tiba dia datang bawa 3. Dia ambil 2 dari mana itu Pak Kiko? Dari mana dia ambil 2 itu? Datang. Tuhannya datang sendiri, Tuhannya datang sendiri. Iya. Dulu, Iya. dulu dia menghilang dari saya itu, dia pergi bawa Tuhan 1. Pokoknya Bapa, Putra dan Roh Kudus berapa Tuhan? 1 Tuhan. Satu. Tiba-tiba balik jadi 3 Tuhan. Jadi 3. Nah itu. Tapi pemahaman beliau ini masuk akal juga karena Yesus di Taman Getsemani semalam-malaman berdoa kepada Bapa di sorga. Berarti ada 2 entitas, entitas yang tidak terlihat yaitu di sorga dan entitas Iya. yang ada di bawah yang sementara berdoa. Nah, Iya. tetapi kalau pemahaman Kristen sejati seperti pemahaman Pak Kiko, tetapi konsekuensi yang Pak Kiko terima berarti Yesus punya on off kan? Terkadang hilang. Oh dia. Benar kan? Kayak saklar, Begitu. Saklar dia punya Tuhan, saklar. Nah, coba begini. Ini kita tukar pendapat, kita tidak diskusi, masing-masing punya kitab. Coba kita tukar pendapat. Yang benar yang bagaimana sih? Begitu. Iya semua. Yang Tapi benar yang sebenarnya- bagaimana sih? Sudah sepakat kok tadi. Oh, udah sepakat kok. Oke, sepakat. Berarti sepakat Pak Kiko sepakat di Kristen Tuhannya 3. Ini lagi kompor meledak. Pak Mare 3 apa berapa Pak Mare? Coba. Pak Mare di Kristen berarti 3. 3 lah. Aduh. 3. 3 itu, aduh. Coba, ulang dulu. Saya nyerah lah kalau gitu Pak. Nggak bisa maksakan kehendak juga, saya nggak bisa. Bukan Kita menghormati pendapat itu. Iya, Ya. gitu. Saya nggak Jadi- mau menyangkal atau apa. Mungkin begitu ajaran di sana, ya silakan. Bagi saya Tuhan itu tetap satu. Tuhan itu Esa, one, only. Saya berapa di Pak Kiko? 1 kan? Saya 1. Saya Esa enggak? Saya Esa enggak? Berarti Esa. saya Tuhannya. Gitu. Pak Kiko, Jadi perlu saya tanya bukan? sama Pak Kiko nih, Pak Kiko. Ya, Pak Kiko, kalau Pak Kiko tahu rumah tetangga Pak Kiko terbakar, apakah Pak Kiko mengatakan dalam hati puji Tuhan rumah saya tidak, atau Pak padamkan apinya? Padamkan apinya. Kalau Pak Kiko tahu beliau ini salah, tolong Pak Kiko sampaikan nasihat yang sebenarnya. Karena ini kalau tidak, ini tanggung jawab. Yang benar yang mana? Tugas Pak Kiko hanya menyampaikan saja. Dia mau terima atau tidak, Pak Kiko sampaikan saja begitu. Pak Mare juga pasti seperti itu. Karena dulu dia diskusi sama saya, Tuhannya 1. Tuhannya 1 dia bilang, woi pokoknya kita berdua baku balik-balik itu. Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan 1. Tiba-tiba dia menghilang, dia bawa ke sini jadi 3. 2 dia ambil dari mana itu? Mungkin dari Edi 1, dia ambil dari Edi 1, dia ambil dari RK 1. Bingung saya. Silakan Pak Kiko, silakan. Tapi saya nggak Yang tahu ya. sebenarnya silakan. Kenapa di saat beliau tertawa, berarti kenapa saya tidak tertawa? Ada yang tidak lazim atau ada yang tidak sesuai menurut pemikiran saya. Ketika beliau tertawa, bagi saya nggak pantas ditertawain, maka saya tidak tertawa. Karena bagi saya kalau sesuatu yang salah, bagi saya nggak lucu, harus diperbaiki. Iya. Kalau tertawa itu harus lucu. Karena ini sifatnya pengajaran. Kita tidak sedang komedi, Bapak. Kita tidak sedang dalam komedi. Ketika kita melucu, melawat dan bercanda, marilah kita tertawa. Tapi kalau mengenai konteks, apalagi urusan Tuhan ya, kadang-kadang ada beberapa teman mengibaratkan, mencontohkan ke WC lah, kloset segala macam, sangat tidak etis. Ketika kita bicara Tuhan, alamatkanlah kita pembicaraan kita dan letakkan cara kita berbicara, sikap kita Masya Allah. pada konteks Lanjut. Tuhanan. Seperti itu. Siap. Jangan terlalu Mantap sekali nasihat-nasihat Pak Kiko ini menyentuh di hati loh, serius.
Lanjut. Kayaknya Terus, udah disuruh salto saya. Aduh, ampun dah. Subhanallah, lindungilah kami. Coba Pak Kiko kasih apa yang sebenarnya itu, yang sebenarnya Kristen yang sejati kan kita tahu. Jadi- Saya Islam pun pasti tahu. Jadi Coba silakan. gini, Silakan, kayaknya gini, Bang Loding, kayaknya gini Bang Kiko ini, Ya. kalau dibilang Tuhannya 3, dia nggak terima 1 gitu. Padahal di situ Bapa, Anak, dan Roh Kudus udah terang itu ya. Kenapa mesti Iya. makan 3 ngaku 1? Ya 3 aja, cuma Iya, astaga. Itu. Makan 3 ngaku 1, astaga. Makan 3 ngaku 1. Kalau memang 3 bilang aja iya. Kenapa mesti takut? Astagfirullah. Jadi kalau umpamanya teman-teman sama kayak Loading, dia tidak mengakui Tuhannya, nabinya, ya itu terserah dia. Cuman memang pada umumnya roh di situ tulisannya, memang rohnya itu memang orang itu sama, urusan dia sama dirinya sendiri. Kalau di kekristenan, kalau memang itu ada Tritunggal dibilang 3, ya memang 3 dalam konteks pemahaman 1. Kalau pencipta itu 1, tapi Yesus itu datang ke dunia ini sebagai firman Bapa di surga. Itu juga kita tuhankan. Yesus naik ke surga, ditinggalkan apa? Rohnya yang kita tuhankan 3, tidak masalah. Kenapa? Tapi kalau Pak Mare bertemu sama Pak Bom bagaimana ini? Lama-lama Pak Bom marah sama Pak Mare ini. Iya, kalau Pak Bom kan Alkitab berjalan, cuman dia apa namanya itu tentang pemahamannya itu ya gimana lah, susah lah ditanggapin orang. Tapi Betul, saya iya, tidak bisa salahkan Pak Mare sih, soalnya Pak Mare memang jujur karena waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah burung merpati, turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati kan. Pada saat itu juga ada suara dari langit. Jadi ada 3 keberadaan, Yesus yang dibaptis Yohanes, Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, dan suara di langit kan. 3. Gimana itu, coba tanggapi Pak Kiko? 3 makan 1 itu, coba silakan. Ya, silakan. Lanjut. Biar Pak Mare dulu dan nanti dibantah lagi saya di tengah jalan. Silakan Bapak, nggak apa-apa duluan. Lanjutlah Amang Buruku, lanjut. Itu kan pemahaman yang saya ikutin dalam hemat domain yang saya ikutin. Lanjutkanlah penginjilan Abang Laikiko biar teman-teman yang butuh firman bisa mendengarkannya gitu. Oke, lanjut. Bagaimana saya mau menjelaskan, tadi sudah saya jelaskan, tapi tetap ada bantahan bahwa Tuhan itu 3. Bagaimana itu? Diketawain kita sama banyak umat ini di sini. Ya, ini sebenarnya Pak Mare serius atau bagaimana ini, atau bercanda atau hanya mencobai saya? Jangan manusia mencobai manusia. Nah, tidak. dia kawan saya diskusi yang lama. Makanya tadi saya heran Pak Kiko. Dulu kita diskusi, dia tetap, saya bilang 3, 1, tubuh, jiwa dan roh tetap 1 hakikat. Sekarang begitu dia pergi pulang, dia bawa 2, jadi 3 Pak. Coba kasih Pak. Iya. Lanjutlah Bang, lanjutlah Bang. Karena bagi saya intisari daripada kitab Yohanes itu adalah untuk menyatakan keilahian Yesus itu sebagai Kristus Sang Allah yang turun ke dunia. Tapi bagaimana ya kalau saya teruskan nanti dibantah, dibrabe lagi, diberantakan semua, serta membuktikan bahwa keselamatan hidup kekal hanya dapat dari Sang Bapa itu, darinya. Oh, inkarne dia kan, datang ke dunia kan Pak Kiko kan. Saya selalu Dia bilang berinkarne, kan? tiga itu posisi posisi yang tempat yang berbeda, tapi satu hakikat dia. Allah Bapa punya roh, dan bagaimana sih cara Tuhan untuk turun ke dunia? Gak mungkin Allah itu sendiri turun ke dunia, maka diutuslah Yesus itu. Yesus Sang Firman Allah itu yang menjadi manusia. Sang Firman Allah itu yang menjadi manusia. Saya ulangi lagi, Sang Firman Allah itu yang menjadi manusia, turun ke dunia. Kalau masalah tadi cara berdoa itu bentuk sikap dan ketaatan untuk menunjukkan supaya orang Kristen mempunyai kedewasaan, menunjukkan ketaatan, taat kepada, ini loh contoh, ini kan contoh manusia sempurna yang diutus Tuhan dari surga menurut keyakinan kita untuk menjadi teladan untuk semua manusia loh. Mengakui tidak mengakui itu urusan, tidak ada urusan. Tetap saya menyatakan yang menjadi manusia sejati teladan. Bahkan kalau
banyak berpendapat dibilang Yesus sebagai, dibilang apakah kamu guru, apakah kamu Tuhan, apakah kamu nabi apa. Jadi kadang-kadang orang kan Tuhan kamu nabi, Tuhan kamu rasul. Padahal orang nyasar cara berpikirnya gimana ya. Tapi biar bagaimanapun harus tetap menyuarakan, memberitakan kebenaran itu seperti apa yang sebenarnya. Jangan menurut manusia. Betul. Saya sepakat. Betul. Saya sepakat. Tapi bagaimana Bang Nuding? Bagaimana tanggapan Pak Mari? Tuhan 3 disepakati, Tuhan 1 disepakati Bang Nuding. Bagaimana Bang Nuding? Bang Nuding juga. Nah itu makanya kita coba Pak Mari tanggapi bagaimana Pak Mari? Coba silakan. Jadi saya tanggapin pertama ya, karena kami di sini sama Bang Lai Huta-Julu sama Mare-Mare beda pendapat. Judulmu ini benar, Oten ajaran bingung jadinya. Nah itu judulnya jadinya. Nah itu. Tergenapi lah tadi. Coba. Kenapa judulnya? Di sini ada judul Oten ajaran bingung. Bagaimana Pak Mare-Mare menanggapinya? Menafsirkan judul ini coba. Kita menafsirkan ini coba. Karena gini kan Le, aku tadi bilang Yesus itu kita tuhankan, iya. Yesus itu firman yang jadi manusia, yang diutus Bapa di sorga datang ke dunia. Kita tuhankan, iya. Yesus berdoa kepada Bapa di sorga, betul. Berarti ada dua, betul, dua hakikat itu. Cuman tadi Bapak bilangnya satu, padahal di situ udah konsep Kristen itu Tritunggal. Apa Bapak bukan Tritunggal? Itu pertanyaannya. Sementara Tritunggal itu konsep itu dari tahun 325 dibentuk di Antioquia apa di mana itu? Nah, yang dimiliki Antioquia. Udah konsep itu. Jadi sekarang dipermodern lagi menurut ajaran-ajaran baru yang disebut apa tuh, ajaran apa itu sekarang itu yang baru-baru lagi. Makanya jadi bingung jadinya. Kalau satu konsep kekristenan itu Tritunggal, saya rasa nggak bingung. Itu konsep Bapak, konsep kita untuk memahami bagaimana kita untuk memahami ketuhanan kita sendiri. Konsep ketuhanan itu ya, Tuhan tetap satu menurut saya lah. Kalau memang Pak Mare-Mare Tuhannya 3 ya silakan aja Bapak, biar Bapak lebih kuat. Bukan masalah itu, sabar, kita sambut dulu Pak Emen bisa on cam. Pak Emen, selamat malam Pak Emen, karena sisi ini wajib open cam Pak Emen ya. Bang Loading selamat jadi kompor malam ini ya. Bukan kompor. Masa ini Pak Kiko bagaimana Pak Kiko? Saya dibilang kompor. Padahal ini kan pengajaran. Nah ini Pak Kiko, aduh. Gimana Pak Kiko? Saya serahkan sama Pak Kiko kalau begini Pak Kiko. Saya serahkan. Pak Emen on cam dulu Pak Emen. Bang Loading selamat. On cam. Saya enggak diskusi nih, selamat aja. Saya ngucapin selamat aja. Oh ya, astaga Pak Kiko ini saya jadi aduh Pak Kiko, saya kok aduh. Pak Kiko, aduh, tuh kan dia cuma begitu dia kabur. Aduh, Pak Kiko. Gini bang apa tadi namanya tuh? Bang Emen. Nasihat dia. Bang Emen gitu ya. Jangan kita udah singkat hadir ya, mengeluarkan statement-statement yang sifatnya membuat suatu keramaian yang tidak baik, yang tidak sejuk. Maksudnya gini loh bang, mungkin abang masih nonton di bawah ya. Kenapa sih harus terganggu begini aja? Gimana yang besar-besar? Sebagai pengikut Kristus saya mau nyatakan ya, hal apapun di dunia ini, hal apapun ya, pengikut Kristus ya yang merasa, yang mengimani, gak usah terganggu, biasa saja lah, santai aja. Ini oke. Ini saya luruskan sedikit. Ini bukan masalah kompor ya teman-teman. Contohnya saya sama Papi Gembala mau masuk Kristen ini. Saya sama Papi Gembala ini berteman baik. Begitu saya sama Papi Gembala masuk Kristen, saya ikut Pak Kiko, Papi Gembala ikut Pak Mare. Bertemu saya sama Papi Gembala di satu komal, berkelahi lagi saya sama Papi Gembala. Bingung Kan? jadinya. Bingung kita. Nah, jadi sebelum itu, marilah kebetulan komal saya ini kan, ini kita bukan masalah berdebat apa, tapi kita kan kawan lama yang tidak pernah bertemu. Kalian juga kan, saya sudah sangat menghargai karena memang sudah tua tetapi jiwanya itu muda sekali, jiwanya itu anak muda. Saya paling segani orang begitu. Nah di sini kita mencari titik terang, satu agama, satu Tuhan, satu kitab, tetapi perbedaannya kok di dasar ya. Nah itu yang saya bingung. Ini saya model serius ini begitu. Coba bagaimana tadi Pak Mare bisa tanggapan pendapat Pak Kiko tadi? Silakan Pak Mare. Iya, Ya, itulah tadi makanya. Kalau dibilang 3, kenapa mesti malu? Ya 3.
Ya dari konteks Bukan yang malu. Ya, ada. tiga-tiga. Kan gitu, tiga aja. Kenapa mesti takut? Tidak, kalau konsep ketuhanan itu jangankan tiga, lebih dari tiga. Orang tua saya juga saya tuhankan. Kenapa mesti takut? Nah, demikian tadi kaum muslimin, di mana perdebatan itu berlangsung dan ya seperti biasa berputar sana berputar sini macam anjing mengejar ekornya kan itu ya, ekor sendiri mau dikejarnya. Ya, jadi kalau debat sama Kristen itu pendekatannya tuh memang agak sulit ya, karena mereka beriman hanya berdasarkan doktrin ya, doktrin dan dogma yang dimana sesungguhnya tidaklah tertulis di dalam kitab mereka, dan sifatnya itu exegesis ya, mencocok-cocokkan sesuatu yang ada di isi kepala mereka dengan kitabnya orang Yahudi yang sesungguhnya tidak nyambung sama sekali, bahkan tidak ada sangkut pautnya dan tidak ada hubungannya ya. Apalagi masalah konsep ketuhanan yang dimana Tuhan itu mesti menjelma menjadi manusia lalu mati, itu tidak tertulis sebenarnya di dalam kitabnya orang Yahudi yang mereka colong itu. Jadi tidak berkesesuaian. Jadi hanya doktrin dan dogma saja yang menjadi dasar keimanan mereka. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Rifduseni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.